Pemanggil Genius Academy Necromancer, Bab 46, Nyonya Rumah, yang ditangkap oleh Simon, perlahan-lahan menyipitkan matanya. Sial, hati-hati, suara Pir yang tampak gugup bergema di kepalanya. Simon memusatkan seluruh perhatiannya pada kaki Nyonya Rumah yang terlihat melalui gaun itu karena belati di pita yang diikatkan di pahanya. Namun pada akhirnya, tangannya tidak mengarah ke belati itu. Dia menutup matanya dan membuka mulutnya. Maaf, tapi bisakah kamu melepaskan lenganku? Simon terlambat menyadari bahwa dia telah memberikan terlalu banyak tenaga pada tangannya yang memegang pergelangan tangannya. Saat Simon melepaskannya, Nyonya Rumah duduk kembali dan menyisir rambutnya yang acak-acakan. Sangat baik, dia mengangguk. Jika kamu sangat menginginkan kebenaran, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kamu harus menanggung semua risiko yang menyertai informasi tersebut. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Ya, tentu saja. Kalau begitu tolong tunggu di sini sebentar. Nyonya Rumah bangkit dan berjalan ke ruangan lain. Suasana seperti perang mereda, dan Simon menghela nafas kecil. Pir, itu hanya firasat, tapi sepertinya ada sesuatu di sini. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa mengetahui keberadaan Elizabeth. Uhehehehe, Pir yang duduk di sebelah Simon mengangkat bahunya sambil tertawa. Hahaha. Simon mengerutkan kening dan menutup telinganya. Tentu saja, hal itu tidak membuat suara yang terngiang-ngiang di kepalanya menjadi lebih lemah. Apa yang tiba-tiba salah? Tadinya aku ragu, tapi sekarang aku yakin. Tetap waspada, nak. Mata Pir bersinar di dalam kemudi. Wanita itu adalah Elizabeth. Apa? Saat Simon mengeluarkan suara terkejut tanpa menyadarinya, perubahan mulai terjadi di dalam guild pencuri. Tubuh orang yang duduk, minum, atau bermain poker membengkak karena suara retakan. Kuhahaha, kamu benar-benar berani, nak. Mengancam undead kuno tepat di depanmu. Jika aku tidak mengeluarkan rasa haus darah dari sisimu, lehermu pasti sudah hancur. Zip, rip, kulit orang-orangnya terkoyak, dan laba-laba dengan puluhan mata muncul dari dalam diri mereka. Simon mundur ketakutan. SSSTKKL. Sejenis undead yang dikenal sebagai Corpse Spider. Mereka adalah saudara Elizabeth. Simon dan Pir dikelilingi laba-laba dalam sekejap. Itu adalah kekuatan yang hebat, Kid of Kizen. Langkah kaki Nyonya Rumah terdengar saat dia masuk kembali. Kemudian, dia menyilangkan kaki setelah naik ke meja dengan sosok yang menggerahkan. Saat dia menjatuhkan dahinya ke bawah dengan ujung jari telunjuknya, dagingnya mengalir ke bawah seperti pakaian, memperlihatkan mata merahnya yang asing. Bunuh semua orang. Suaranya menjadi gelap. Menggunakannya sebagai sinyal, laba-laba mayat mulai melompat dari semua sisi. Anak laki-laki, teriak Pir. Simon dengan cepat mengaktifkan subruang yang terpasang di jarinya dan memanggil pedang besar Pir. Dengan ringan menggenggam senjata berat itu dengan kedua tangan, Pir melangkah maju dengan kaki kanannya dan mengayunkannya ke samping. Buah, garis besar membelah udara, dan tubuh laba-laba mayat yang memasuki celah itu terbelah menjadi dua. Darah hijau berceceran di udara, membasahi lantai dan langit-langit. Elizabeth, teriakan nyaring Pir bergema seolah-olah akan menghancurkan ruang bawah tanah. Ya ampun, jadi itu kamu, Pir. Elizabeth menyilangkan kaki satunya dan tersenyum. Rencana jahat macam apa yang kamu rencanakan di desa seperti ini? Legiun telah bangkit kembali. Hentikan omong kosong ini dan segera kembali. Dia tersenyum dengan matanya dan mengulurkan lengannya. Aku menolak. Langit-langitnya hancur dengan suara keras, dan laba-laba mayat yang tergantung di jaring laba-laba menyerang mereka. Simon segera menyadarinya dan merunduk, dan Pir mengayunkan pedang besarnya untuk menebas mereka. Darah dan isi perut berceceran di lantai. Pir, kamu bodoh. Richard memanfaatkan kami sesuai keinginannya dan mengusir kami ke tepi jalan. Apakah kamu masih memiliki keterikatan pada Legiun bahkan setelah pengalaman yang mengerikan itu? Goblok sia, teriak Pir setelah menembus tubuh laba-laba yang berlari dengan pedang besarnya. Apakah pikiranmu membusuk saat hidup bersama manusia? Legiun adalah kekuatan dan kemauan. Mengoceh hal-hal seperti menendang kita ke tepi jalan atau pengalaman yang menggetarkan, bagaimana bisa seorang kapten Legiun terpengaruh oleh emosi sepele seperti itu? Bagaimana bisa aku tidak? Ada kebencian besar di mata merahnya.
Aku benci Richard sampai mati karena dia mendorong rekan-rekannya yang berbagi suka dan duka selama beberapa dekade ke titik yang mematikan hanya karena seorang wanita. Laba-laba undead menyerbu masuk tanpa henti. Faktanya, ruang bawah tanah ini penuh dengan laba-laba bangkai. Dan, pandangannya beralih ke Simon. Pir, aku juga kasihan padamu. Anak laki-laki kelas 1 di Kizen, sama seperti saat kamu dan Richard bertemu. Jadi kamu membujuk anak kecil yang akan berperilaku baik dan bukannya dia untuk. Apa? Dalam sekejap, pedang besar putih itu melayang di udara dan terbang di depan Elizabeth. Dia segera meraih pedang besar itu dengan kedua tangannya. Aduh, gelombang kejutnya saja menghempaskan benda-benda dan memecahkan kaca. Itu dia, kamu terlalu sombong sekarang. Pir mengulurkan tangannya. Gagang pedang besar itu berkedip-kedip dengan warna hitam legam dan kembali ke tangan Pir dengan kecepatan luar biasa. Melihat itu, mata Simon berbinar. Daya tarik kerangka. Pir memutar pinggangnya seperti kunci kombinasi dan mengayunkan pedang besarnya. Tebasannya melesat seperti tsunami dan kembali menghantam tubuh Elizabeth. Apa? Dia mengerutkan kening dan menerima tebasan dengan kedua tangannya. Apakah kamu sudah lupa saat kamu merangkak seperti anjing di bawahku? Beraninya kamu mencoba berjalan melewati Marshal of the Legion. Pada saat itu, warna hitam legam semerah darah berkumpul di kuku Elizabeth. Tebasan yang mendorong Elizabeth ke ujung dinding retak dengan suara keras, lalu pecah seperti pecahan kaca. Dan kamu sudah sangat lemah, Pir. Sepertinya belum lama ini segelmu telah dilepaskan. Dia menginjak puing-puing yang hancur dan naik ke tanah. Apakah kamu melarikan diri? Dengan pedang besarnya terangkat, Pir mencoba mengejarnya, tetapi laba-laba mayat menghalangi jalannya. Wajah Pir berkerut. Dasar kentang goreng, sampai jumpa lagi, Pir. Dan, melambai dari atas, pandangan Elizabeth terfokus pada Simon. Anak laki-laki Kizen. Setelah meninggalkan kata-kata itu, dia menghilang bersama seekor laba-laba yang menunggu di atas. Jadi begitulah adanya. Satu-satunya guild pencuri yang tersisa di wilayah ini sebenarnya adalah Elizabeth dan kelompoknya. Mengontrol dan memodifikasi informasi akan menjadi hal yang mudah. Tidak heran mengapa Dewa tidak dapat menyelesaikan kasus ini, tidak peduli berapa banyak waktu dan uang yang dia investasikan. Selain itu, jumlah laba-laba yang menjijikkan sangat banyak, bahkan setelah Elizabeth pergi. Pir sedang berjuang, tapi kalau terus begini, mereka mungkin akan kehilangan Elizabeth. Oh, sayang sekali. Simon langsung merinding. Suara orang ketiga terdengar pada saat yang tidak terduga. Ketika dia menoleh dengan cepat, dia melihat seseorang dari belakangnya berdiri. Itu adalah wanita yang mengenakan jubah, minum sendirian di guild pencuri. Laba-laba memperhatikannya dan melompat ke arahnya. Yah, tidak ada yang bisa kulakukan mengenai hal itu. Kurasa aku akan menyingkirkan semua orang di sini dan mengejarnya. Kilatan cahaya putih bersih muncul dari ujung tongkat yang dia angkat ke atas kepalanya. Simon merasa ketakutan setelah menyadari kekuatan apa itu. Kieh, set, laba-laba itu berputar dan menderita seperti vampir yang terkena sinar matahari. Cahaya putih di ujung tongkat semakin terang dan menjadi cukup besar untuk menelan seluruh guild pencuri. Dermaga, ayo lari. Gunakan ini sebagai kesempatan. Apa? Buru-buru. Dia menurunkan tongkatnya. Selamat tinggal, semuanya. Apa? Ledakan ilahi meledak, mengubah semua laba-laba undead dalam jangkauannya menjadi debu. Seluruh guild pencuri melingkari cahaya putih bersih. Fiuh. Setelah menggunakan sihir sucinya dan meletakkan tongkatnya di atas bahunya, dia melihat sekelilingnya. Sepertinya aku kehilangan kerangka besar itu dan anak laki-laki itu. Sepertinya aku tidak bisa menahannya. Dia menoleh dan melompat ke reruntuhan ke arah Elizabeth melarikan diri. Kuhehe, saat ini ada pendeta yang menerobos masuk, ya. Situasinya jadi gila. Pir berlari bahu-membahu dengan Simon. Seorang pendeta. Simon tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Dia memilih formulir permintaan berwarna biru dan datang ke negara aliansi kegelapan, tapi dia tidak pernah membayangkan akan bertemu pendeta seperti ini di sini. Sepertinya dia juga punya skill, kan? Karena dia memusnahkan sebanyak itu sekaligus. Aku melihat pakaian putih di jubah wanita itu. Itu pasti seragam Evnel. Ah, dia bukan hanya seorang priest, tapi seorang murid milik Evnel, antipode dari Kizen. Berdasarkan standar Kizen,
sepertinya dia menjalankan misi dari formulir permintaan berwarna hitam. Mengingat dia datang jauh-jauh ke aliansi kegelapan, dia pastilah siswa tahun kedua. Hati-hati, nak, dia lawan yang tangguh yang harus kamu hadapi sekarang. Ya, aku akan berhati-hati. Sama seperti Simon, dia sepertinya mengejar Elizabeth. Itu berarti penguasa Arnish telah menugaskan misi ini kepada Kizen dan Efnel. Permintaan ganda, aku harus berdalih tentang hal itu lain kali. Omong-omong, skalanya menjadi terlalu besar untuk formulir permintaan berwarna biru. Mayat hidup kuno yang menentang Legiun, dan bahkan murid dari Efnel. Simon mulai bertanya-tanya apa cara terbaik untuk mengurai benang kusut ini. Dermaga, apa itu? Tolong, ceritakan lebih banyak tentang Elizabeth. Apa yang kukatakan padamu saat dalam perjalanan ke sini adalah segalanya. Tidak, bukan tentang kemampuan atau kekuatan fisiknya, tapi lebih pada hal-hal pribadi. Simon menelan ludah. Apa yang terjadi antara ayahku dan Elizabeth? Pierre tertawa pura-pura. Kuhehehe, apa yang terjadi? Sial. Apa? Baik, aku akan memberitahumu. Elizabeth mencintai Richard. Rahang Simon ternganga. Mayat hidup bagi manusia. Entitas milik Legiun akhirnya memiliki perasaan terhadap komandan. Pierre terlihat tidak senang saat mengatakan itu. Dia tidak biasa sejak awal ketika dia bergabung dengan Legiun. Dia emosional, tidak seperti Undead, dan dia sering terlalu terpengaruh oleh emosi tersebut. Pierre menyusun cerita yang berkaitan dengan Elizabeth. Cinta Elizabeth, obsesinya pada Richard, bahkan kecemburuannya terhadap Anna. Simon memejamkan mata dan merenung. Kami di sini, nak. Tempat Pierre menurunkan Simon berada di suatu tempat di hutan dekat wilayah Arnish. Simon melihat sekelilingnya, memandangi hutan jenis konifera yang lebat. Tapi tidak ada apa-apa di sini. Mundur, Pierre mengayunkan pedang besarnya dan membelah udara. Kemudian, ruang itu terbelah seolah-olah terkoyak, dan reruntuhan kastil tua yang dikelilingi sarang laba-laba terungkap. Kuhehe, ini markas utama mereka. Ayo masuk. Simon dan Pierre membuka pintu dan memasuki kastil yang ditinggalkan. Dan begitu mereka masuk, pemandangan yang cukup eksplisit terbentang di depan mata mereka.